anak orang tua nyalek bareng. Tapi saya kira memang ini fenomena itu terjadi menjelang 2024. Tetapi hal-hal itu yang menyerupai ini sebelumnya sempat terjadi juga di 2019 pada pemilu dan pemilihan periode lalu. Itu fenomenanya waktu itu suami istri itu maju bareng. Entah dalam posisi satunya calon legislatif di kota atau kabupaten, satunya di provinsi, atau satunya kepala daerah tingkat kabupaten, kota, satunya kepala daerah atau wakil kepala daerah di provinsi, satunya lagi kepala daerah di provinsi, satunya lagi anggota dewan di provinsi atau kabupaten kota. Mbak Lina sendiri melihat ini seperti apa, fenomena seperti ini? 2019 dulu kita bicara, Mbak. 2019 dulu ya? Ya, kalau kita flashback sih sebenarnya Mas Tom, ini kait-mengait juga dengan beberapa diskusi kita yang udah agak sering gitu ya. Bahwa hal ini memang biasa terjadi ya, biasa terjadi. Bahwa kalau kemudian dulu dia modelnya itu lebih pada relasinya itu suami dan istri, sekarang lebih pada orang tua dan anak begitu. Ya. Karena masanya bergeser sudah 5 tahun yang lepas. Artinya mungkin salah satu faktornya itu karena banyak bibit-bibit muda gitu. Okay. Artinya selain daripada itu kan melekat ya. Kalau pasangan itu kan melekat, kalau kita bicara 2019. Melekat dia sebagai istrinya atau melekat dia sebagai suaminya. Nah, kalau kemudian dia dibarengi oleh kompetensinya sendiri, itu sih nggak jadi soalan gitu. Yang menjadi persoalan adalah ketika itu menjadi fenomena kalau rata-rata kemudian tidak menghasilkan perubahan. Karena tujuannya kan pada tiap tingkatan pemilihan itu tujuannya menghadirkan pemimpin agar ada perubahan. Terus kemudian 2019 itu cukup menariknya juga sih, selain pasangan suami istri, Mas Tom, itu ada juga yang mudanya muda sekali gitu. Muda sekali untuk legislatif tapi legislatif. Misal kalau kita bicara 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, kalau saya nggak salah tuh karena ada riset bareng juga tuh dengan teman-teman di Tanjung Pinang sih. Usia 23, Mas. Usia 23. Tapi kalau selebihnya yang statusnya suami istri tuh almost udah inilah ya, sudah usia usia Gen Z ya. usia di atas 40. usia di atas 40 Mas kalau 2019. Tapi menuju 2024 ini ya makin makin terlihat perubahannya karena juga pemberitaan yang luar biasa. Baik, Mbak, masih ke 2019 itu. Saya kira periode itu diwarnai oleh maju bareng. Sebelumnya tuh jarang sekali kita temukan seperti itu. Biasanya gantian ya. Iya. Entah suaminya duluan atau istrinya duluan baru. Nah, tapi 2019 itu fenomenanya maju bareng tuh mulai nampak dan mencolok di situ. Apa sebetulnya, Mbak, yang melatar belakang itu gitu loh? Kalau saya lihat lebih pada dia ini, Mas. Hal lain yang jarang diulas itu lebih pada kos. Satu ya. Itu kos. Bukan yang utama tapi salah satunya adalah kos. Artinya kan ketika mereka maju sebagai pasangan suami istri, kosnya otomatis lebih murah. Dan kemudian atensi dari para para akar rumput, kemudian yang elemen atas juga itu lebih tertuju pada pasangan itu tadi. Kalau dulu kan, bicara dulu nih. Kalau dulu kan biasanya 2 periode si pasangan suaminya kemudian digantikan oleh istrinya ataupun sebaliknya. Tapi in case mungkin yang pada tahap istri dulu baru suami itu sekitar 5-7%. Selebihnya adalah ya suami dulu baru kemudian istri. Tapi kalau motifnya sih ada banyak ya, banyak banget gitu. Kenapa bisa maju bareng, Mbak? Memang karena salah satunya memang nggak ada kerja lagi atau pengangguran atau memang melihat jadi wakil rakyat itu satu potensi yang menggiurkan atau bagaimana tuh, Mbak Lina tuh? Menarik situ ya. Jadi wakil rakyat itu namanya wakil kan? Wakil artinya dia memang mewakili yang ada di dapil dia lah, di circle dia gitu. Bukan gak ada kerjaan sih, Mas. Lebih kayak mungkin pengejawantahan kalau saya kalau dengan pasangan saya mungkin itu lebih enak aja. Karena pada prinsipnya begini, kekuasaan itu kan diambilnya
atau diraihnya itu dengan perjuangan juga. Tujuannya kan untuk dapat kekuasaan. Ya. Jadi diduga ketika sudah berkuasa, otomatis inginnya tuh melanggengkan, Mas. Jadi kekuasaannya nggak dibagi-bagi biar enak. Tapi plus minus lagi ya. Tapi semoga lebih banyak plusnya daripada minusnya. Oke. Mbak Lina, terkait yang itu suami istri itu ya. Mbak secara apa ya, garis besar tuh udah melihat 2019 itu 2019. ketika mereka maju bareng itu lebih banyaknya yang sukses atau lebih banyaknya yang gagal ketika maju bareng gitu loh. Tapi kalau kita bicara Kepri, Mas, lebih banyak duduknya ya. Lebih banyak duduk. Iya. Lebih banyak duduk. In case walaupun ada di Batam tuh yang kemudian tidak duduk, tapi beberapa ada yang banyakan yang duduk sih, yang kemudian jadi duduk. Dan suaranya juga lumayan gitu. Suaranya lumayan. Tapi memang rata-rata pemilihnya itu pemilih apa yang memang di akar rumput gitu. Akar rumput. Sehingga kalau berkiblat 2019 ya untuk gambaran 2024 lah, bagaimana perolehan suara parpol saat itu. Iya. Iya sih, kalau dari data kami juga yang lumayan agak 1-2 yang gagal tuh di Tanjung Pinang. Tapi di Tanjung Pinang banyak juga yang berhasil itu, Mbak. Hasilnya duduk ya. Iya. Mbak, tapi apa ya? Tadi Mbak bilang itu suaranya itu lumayan tinggi ya. Itu karena faktornya apa itu? Apakah karena kerja bareng atau satu circle yang sama dikeroyok oleh 2 orang atau bagaimana tuh Mbak Lina itu? Ya kan, Mas Tom, kalau bicara legal formalnya kan sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan dia maju baik sebagai istri maupun sebagai anak gitu, nggak ada yang salah karena tadi dia melekat gitu. Tapi kemudian itu lebih pada ini sih, Pak ya, etika politik, budaya politik, bahwa circle-nya nih kok situ-situ aja muternya gitu. Tapi bahwa kemudian 2 calon itu duduk, kita nggak boleh lupa misalnya mesin partainya. Berarti satu sisi walaupun secara pengkaderan tadi kurang ya, saya bilangnya mohon maaf, secara pengkaderan kurang, tapi kita nggak bisa menafikan kalau mereka taruhlah sudah duduk di situ, berarti kan juga mesin partai bekerja. Gitu. Ada terlepas dari misalnya nanti ada sewa konsultan juga atau lebih masif lah yang jelas pergerakannya, Mas. Oke.